Kebanyakan tai lalat tidak berbahaya dan tidak menyebabkan rasa sakit sehingga tidak memerlukan pengobatan. Namun sebagian orang ingin menghilangkan tai lalat atas alasan kecantikan atau karena tai lalat menyebabkan ketidaknyamanan ketika bergesekan dengan pakaian atau menyangkut di perhiasan. Untungnya ada beberapa cara untuk menghilangkan tai lalat. Lantas prosedur apakah yang paling efektif dalam menghilangkan tai lalat? Mari kita bahas satu persatu. Halo, selamat datang di acara Sehat dan Pintar bersama Dr. Jeffrey. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang tai lalat, membedakan tai lalat yang jinak dan berbahaya atau ganas, serta cara menghilangkan tai lalat. Tai lalat adalah bintik atau benjolan berwarna coklat kehitaman yang tumbuh di kulit. Dalam dunia medis, bintik-bintik ini dikenal dengan nama Nevus melanocytic. Kondisi ini sering muncul pada awal masa kanak-kanak. Meski demikian, pada beberapa orang, bintik hitam ini baru muncul pada usia 30 tahunan. Tonjolan dapat muncul di bagian tubuh manapun dan bentuknya bisa berubah seiring waktu. Terkadang tonjolan dapat berubah warna, ukuran, atau mungkin dapat menghilang. Kondisi ini bukanlah penyakit serius, tapi kemunculannya bisa menjadi petanda atau gejala adanya suatu penyakit kulit yang Anda derita. Lalu seberapa umum orang-orang memiliki tai lalat? Hampir setiap orang mempunyai satu atau dua bintik hitam di kulit. Ada yang ukurannya sangat kecil, ada juga yang sangat besar sampai terlihat. Lalu apa saja tanda dan gejala dari tai lalat? Nah, bintik tai lalat umumnya berwarna coklat, tapi ada pula yang lebih gelap atau nyaris berwarna hitam. Teksturnya juga berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang memiliki kondisi ini dengan tekstur yang halus, berkerut, datar, atau menonjol. Bahkan beberapa tai lalat dapat ditumbuhi oleh rambut. Bintik ini biasanya berbentuk lingkaran atau lonjong dengan garis pinggir yang samar. Biasanya ukuran bintik hanya berdiameter sekitar 6 mm, seukuran dengan penghapus di ujung pensil. Meski kebanyakan bintik yang muncul pada orang-orang tidaklah berbahaya, Anda tetap harus waspada bila bintik ini baru muncul setelah Anda dewasa. Sebab pertumbuhan bintik ini bisa saja bersifat kanker. Selain itu, beberapa tanda yang harus Anda waspadai adalah yang pertama, tonjolan hitam punya dua atau lebih warna yang berbeda. Yang kedua, pinggiran bintik atau bercak tidak rata. Yang ketiga, memiliki ujung yang bergerigi. Yang keempat, bintik mengeluarkan darah, tai lalat terasa gatal, memerah, bengkak, atau berkerak. Yang terakhir, muncul pada punggung, kaki, tangan, dan wajah, serta ukurannya membesar dengan sangat cepat. Terkadang orang mengira bahwa tonjolan hitam ini sama dengan skin tag atau daging tumbuh. Padahal keduanya memiliki perbedaan. Bedanya dengan tai lalat, skin tag tidak memiliki potensi menjadi kanker. Lalu kapan kita harus pergi ke dokter karena tai lalat? Walaupun sebagian besar tai lalat adalah jinak atau non-kanker, dalam kasus langka, mereka dapat berkembang menjadi melanoma. Melanoma adalah sejenis kanker kulit yang muncul di kulit yang menyebabkan perdarahan, gatal-gatal, atau kulit memerah. Anda harus mulai waspada bila bintik hitam tiba-tiba muncul dan disertai dengan gejala seperti keluar darah, cairan, atau terasa gatal. Sebaiknya Anda segera memeriksakan diri jika terdapat gejala seperti itu. Lalu sebenarnya apa penyebab dan faktor resiko dari tai lalat? Baik, pertama kita bahas penyebabnya dulu. Pada dasarnya, bintik hitam kecoklatan ini muncul ketika sel kulit bernama melanosit tumbuh secara berkelompok. Melanosit memiliki peran penting dalam struktur kulit manusia sebagai penghasil pigmen yang memberikan warna pada kulit. Melanosit ini cenderung akan menggelap jika sering terpapar sinar matahari. Memang banyak orang yang terlahir dengan tai lalat di kulitnya, tapi ada juga orang yang baru mengalami kemunculan tai lalat saat sudah dewasa.
Nah, sampai sekarang belum diketahui apa penyebab bercak ini tumbuh setelah dewasa. Bintik hitam yang baru muncul di kulit ada kemungkinan bisa bersifat jinak atau mungkin bisa jadi kanker. Penelitian tahun 2015 melaporkan bahwa adanya mutasi genetik gen yang bernama BRAF pada tai lalat yang baru tumbuh saat dewasa yang menimbulkan kanker. Selain itu, 78% kasus bintik hitam kecoklatan yang muncul pada dewasa dilaporkan jinak, sisanya berisiko kanker. Mutasi genetik BRAF dalam tubuh manusia diketahui ada di dalam sel melanoma. Akan tetapi, proses perubahan dari jenis jinak menjadi beresiko kanker belum diketahui. Lalu, adanya interaksi dari sinar UV atau ultraviolet, baik alami maupun buatan, diketahui menyebabkan kerusakan genetik yang dapat mengarah kepada perkembangan melanoma dan kanker kulit lainnya. Apa saja faktor yang memicu resiko pertumbuhan tai lalat? Faktor resiko yang membuat Anda memiliki kondisi ini muncul pada saat dewasa adalah yang pertama, bertambahnya usia. Yang kedua, memiliki kulit dan rambut yang berwarna lebih terang. Yang ketiga, memiliki keluarga yang juga memiliki tai lalat. Yang keempat, mengkonsumsi obat-obatan yang menekan sistem kekebalan tubuh Anda. Yang kelima, respon dari konsumsi obat-obat tertentu seperti beberapa jenis antibiotik, hormon atau antidepresan, kemudian mutasi genetik, dan sering terpapar cahaya matahari atau menggunakan tanning bed. Sekarang kita bahas bagaimana cara dokter mendiagnosis tai lalat. Nah, untuk memeriksa apakah bintik hitam berisiko menjadi kanker atau tidak, dokter akan bertanya tentang kondisi kulit dan memeriksa dengan metode ABCDE. A adalah asimetri, yaitu salah satu sisi bintik hitam tidak simetris dengan sisi lainnya. Yang kedua, B, border atau batasan. Batasan atau pinggir bintik hitam kasar, buram, dan tidak teratur. Yang ketiga adalah color atau warna. Warna bintik hitam di kulit tidak sama seluruhnya atau agak berwarna sawo matang, coklat, hitam, biru, putih, atau merah. Kemudian D adalah diameter. Diameter bintik di kulit lebih besar daripada penghapus pensil. Kemudian adalah E, evolusi, yaitu ukuran, bentuk, dan warna bintik berubah. Jika dicurigai adanya bintik di kulit yang bersifat kanker, dokter mungkin meminta Anda untuk melakukan biopsi kulit. Biopsi ini adalah pengambilan sampel kecil dari kulit yang terdapat bintik hitam untuk diperiksa di laboratorium. Lalu bagaimana cara menghilangkan tai lalat? Tai lalat yang normal tidak memerlukan pengobatan bila Anda tidak merasa terganggu oleh kehadiran mereka. Dalam kasus tersebut, Anda boleh menghilangkan tai lalat tersebut sesuai dengan saran dokter. Nah, ada beberapa cara dalam menghilangkan tai lalat. Yang pertama, menggunakan teknik laser. Menggunakan laser biasanya direkomendasikan untuk tai lalat yang berukuran lebih kecil, datar, dan berwarna lebih cerah hingga sedang. Keunggulan dari laser ini adalah metode ini meninggalkan bekas luka yang lebih minim bila dibandingkan dengan hasil pembedahan. Sebelum memulai prosedur, dokter akan membius kulit dengan anestesi lokal. Setelah itu, sinar laser akan langsung dipancarkan dengan panjang gelombang tertentu pada tai lalat dan kulit yang ada di sekitarnya. Meski terlihat menjanjikan, laser bukan metode pilihan yang efektif untuk sebagian besar tai lalat yang sudah mendalam. Sebab sinar laser tidak mampu menembus cukup dalam dan tidak ada jaringan yang tersisa untuk memeriksa tanda-tanda peringatan awal kanker. Kemudian cara yang kedua adalah cauter atau teknik pembakaran. Nah, dengan teknik ini dokter akan menggunakan bantuan alat listrik untuk memanaskan sebuah kawat steril. Nah, kawat panas ini kemudian digunakan untuk membakar lapisan teratas kulit tai lalat Anda. Panas yang dihasilkan akan mencegah perdarahan. Namun, Anda mungkin membutuhkan lebih dari 1 kali sesi pengobatan untuk benar-benar menghilangkan tai lalat. Prosedur ini dapat menimbulkan sedikit rasa sakit, maka dari itu, untuk mengatasinya, dokter akan membius kulit Anda terlebih dahulu. Kemudian cara yang ketiga adalah pembedahan. Tai lalat yang menonjol atau terangkat dari kulit atau skin tag
merupakan jenis yang cocok untuk dihilangkan dengan metode pengangkatan melalui prosedur bedah menggunakan pisau atau gunting bedah. Beberapa tai lalat dapat dicukur rata dengan kulit, sementara yang lain mungkin masih memiliki sel tai lalat yang berada di bawah kulit, sehingga dokter mungkin akan memotong lebih dalam hingga ke akarnya demi mencegah tai lalat tumbuh kembali. Bedah untuk menghilangkan tai lalat hanya membutuhkan waktu beberapa menit dan penyembuhan lukanya sendiri dapat memakan waktu 7-10 hari. Nantinya akan ada bekas kemerahan yang mungkin akan memudar secara perlahan dalam kurun waktu 3-4 minggu. Kemudian cara yang terakhir adalah eksisi elips atau ellipse excision surgery. Operasi eksisi elips adalah pilihan yang paling invasif dari kesemuanya. Prosedur ini biasanya dipilih untuk tai lalat yang dicurigai berpotensi untuk menjadi kanker atau untuk orang-orang yang tidak memenuhi syarat dalam menjalani laser atau bedah pemotongan. Setelah dibius lokal, dokter akan mencongkel keseluruhan tai lalat hingga ke akarnya dalam satu langkah cepat dan kemudian menutup luka dengan jahitan yang dibalut dengan perban. Prosedur ini memakan waktu sekitar 20 menitan dan setelah penyembuhan awal, jaringan parut bekas operasi akan terus memudar dan meninggalkan garis putih yang samar. Meski sudah dioperasi, bintik dan tonjolan hitam di tubuh bisa hadir kembali. Nah, ini karena tai lalat yang Anda miliki merupakan tanda kanker. Biasanya bintik atau tonjolan bisa tumbuh kembali setelah operasi karena terdapat sel-sel kanker di dalamnya. Apabila bintik dan tonjolan adalah jenis biasa atau bahkan hanya sekedar skin tag, umumnya tidak akan kembali setelah prosedur pengangkatan. Sementara menurut informasi dari American Academy of Dermatology, tai lalat yang tumbuh kembali bisa menjadi tanda-tanda melanoma. Oleh karena itu, Anda perlu segera konsultasikan ke dokter jika tonjolan gelap ini tumbuh kembali setelah operasi dan untuk memastikan apa penyebabnya. Untuk Anda yang memiliki tai lalat, hindari pemakaian krim penghilang tai lalat. Banyak yang menjual krim penghilang tai lalat di apotek atau toko kecantikan lainnya. Sebaiknya jangan menggunakan produk tersebut. Pasalnya, krim tersebut dapat menyebabkan kulit iritasi bahkan rusak. Selain itu, orang dengan masalah kesehatan yang lama dalam proses penyembuhan luka, seperti diabetes, harus konsultasi ke dokter untuk menghilangkan bintik-bintik hitam tersebut dengan aman. Hentikan juga pemakaian obat-obatan ini karena akan menimbulkan reaksi buruk seperti gatal, kemerahan, bahkan iritasi pada kulit. Nah, itulah teman-teman informasi mengenai tai lalat, bagaimana cara membedakan tai lalat yang jinak dan ganas, serta cara menghilangkan tai lalat. Semoga informasi ini dapat menjadi referensi bagi Anda dalam menghilangkan tai lalat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya.